Bapa di dalam sorga, kami datang ke hadapan Tuhan. Dalam rasa gentar kami datang kepadamu Tuhan, karena kami tahu kami tidak layak. Banyak kesalahan kami, banyak iri hati, banyak kesalahan-kesalahan lain yang kami kerjakan. Tapi kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan saja yang boleh mengingatkan kami akan dosa dan pelanggaran kami. Sehingga kami boleh bertobat dari hari ke hari, menjadi orang-orang yang makin hidup dalam kesucian dan kekudusan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah perenungan firman sekali lagi boleh mengingatkan kami untuk hidup di hadapan Tuhan. Dan kami berdoa biarlah isi hati Tuhan saja yang kami boleh mengerti dan kemudian kami boleh menaati dan menghidupinya. Berkati pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-9. Ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Matius 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Ini adalah bagian kedua dari bagian yang kita pilih dari Matius 8 sampai 10 ya. Saya akan bacakan buat kita Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kesempatan ini kita akan merenungkan mengenai respon. Respon setelah setiap orang di dalam mulai dari pasal 8 nanti sampai pasal 10 ada banyak kejadian ketika Tuhan Yesus melakukan sesuatu dan orang memberikan respon. Di dalam perenungan kita di minggu yang lalu, saudara, kita membahas mengenai Matius 8 ayat 18 sampai 22. Respon yang Tuhan berikan kepada orang ahli Taurat dan salah seorang murid Tuhan Yesus. Ahli Taurat itu bilang, "Rabi, guru, kemana saja engkau pergi aku mau ikut." Lalu ada seorang murid lain yang bilang, "Izinkan aku dulu menguburkan orang tuaku, ayahku." Jadi ini adalah bagian yang diapit sekali lagi. Perikop sebelumnya mengenai kuasa Tuhan Yesus yang menyembuhkan banyak penyakit. Kepada 3 jenis kategori orang. Orang kusta, orang kafir, dan orang yang secara ini gender diskriminasi yaitu perempuan. Tapi bagian berikutnya saudara, yaitu bicara otoritas kuasa Kristus atas alam. Danau Galilea ditenangkan. Atas setan-setan, orang kerasukan, setannya diusir. Dan atas dosa. Jadi kita bisa melihat gambaran otoritas Tuhan Yesus yang berkuasa ini. Dan tentu saja kita mengingat lagi pertanyaan di minggu lalu yang kita perlu renungkan juga minggu ini. Yaitu kalau Tuhan berkuasa atas penyakit, Tuhan Yesus berkuasa atas setan, atas alam, atas dosa. Pertanyaan paling penting, apakah dia berkuasa atas hidup kita? Nah inilah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menyadari jawaban Tuhan Yesus kepada ahli Taurat yang mengatakan, anak manusia tidak punya tempat letakkan kepala. Serigala punya tempat, burung punya tempat, tapi anak manusia tidak punya. Ini membuka bagian baru, yaitu adalah bicara bagaimana setelah bagian ini diberitakan. Nanti akan mulai, kita akan lihat satu-satu. Penolakan demi penolakan kepada Kristus. Padahal yang berdiri di hadapan mereka itu adalah Sang Allah, Sang hidup itu sendiri, jalan kebenaran dan hidup. Tapi mereka nanti akan mulai, kita akan lihat ya, mulai dari pasal ini, pasal 9, kita akan mulai lihat bagaimana orang-orang itu memberikan respon. Dan respon mereka mulai pelan-pelan menolak, mempertanyakan dulu. Lalu pelan-pelan menolak, nanti iri hati sampai nanti fokusnya adalah di atas kayu salib. Penolakan yang paling besar di sepanjang sejarah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk nanti di dalam pasal 9 ayat 9 tadi, kita akan mencoba memahami dulu respon demi respon yang diberikan di dalam mulai pasal 8 sampai nanti bagian yang kita mau renungkan. Pertanyaan sederhana saudara, sebelum kita lihat lagi ya. Kalau kita sebagai, ini susah karena kita bukan orang Yahudi, tapi kalau kita orang Yahudi saudara, respon
yang kita paling harapkan menerima Tuhan Yesus itu respon dari siapa? Orang Farisi dan ahli Taurat. Orang Farisi dan ahli Taurat inilah yang seharusnya dari kacamata orang Yahudi yang paling mengerti kalau Mesias datang itu bagaimana. Dia ngapain, ya kan gitu kan. Mereka adalah orang-orang yang memang baca firman tiap hari. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ekspektasi itu akan mengecewakan karena mereka lah orang yang menolak Tuhan Yesus. Nah sampai bagian ini saudara, ini membuat kita gemetar. Kenapa saudara? Karena sekali lagi banyak hamba-hamba Tuhan, pelayanan orang-orang yang kelihatan cinta firman tapi berani berbuat dosa pada waktu melayani Tuhan. Itu respon yang keji, saudara. Sekali lagi, saudara. Apa yang dilakukan ahli Taurat dan orang Farisi itu sesuatu kekejian di mata Tuhan. Seolah-olah mereka merenungkan firman, seolah-olah mereka mencari wajah Tuhan. Tapi mereka berbuat dosa dengan begitu menakutkan. Dan mereka tetap saja melayani seperti tidak ada problem sama sekali. Ini mengerikan, saudara. Jadi justru yang paling menakutkan adalah orang-orang yang kelihatannya dekat dengan Tuhan. Mereka sudah tidak takut dan tidak gentar lagi kepada Tuhan. Mereka mempermainkan mimbar. Mereka mempermainkan tempat pelayanan. Kalau kita coba, ini susah ya, hati kita sakit juga waktu merenungkan beberapa kasus-kasus yang terjadi. Kita tahu sekali. Banyak orang pelayanan itu ada perselingkuhan bahkan antara sesama pelayan masih melayani, saudara. Dari mana keberanian pelayanan itu dari mana? Mengerikan, saudara. Kita tahu kasus-kasus besar, saudara. Kita tahu ada penginjil besar, apologet besar. Kita tahu bahkan tokoh-tokoh hamba-hamba Tuhan ini nggak usah ngomong dari denominasi lain, saudara. Dari denominasi orang-orang yang secara khotbah itu reform, saudara. Tapi ada abuse. Ada pelecehan seksual dan lain sebagainya. Pertanyaan sederhana, dari mana kekuatan mereka berani berdiri dan bicara nama Tuhan? Itu menakutkan sih kalau kita pikir-pikir. Ada apa yang terjadi dengan kekristenan? Kenapa jadi begini? Kenapa semua menggunakan topeng? Oleh sebab itulah nanti kita akan lihat bagaimana encounter Tuhan Yesus dengan ahli Taurat dan orang Farisi ini membongkar mereka punya topeng. Dibongkar, saudara. Tapi itu kita harus bersyukur karena itu kebaikan Tuhan. Jadi maksudnya gini ya, kalau di dalam sejarah ini dua sisi ya. Satu sisi kita jijik juga, tapi satu sisi kita bersyukur kenapa? Karena pada akhirnya Allah yang sejati dan Allah yang kudus akan membuka topeng itu. Oleh sebab itu kita sering dengar ada hamba Tuhan jatuh, ada orang pelayanan melakukan perzinahan, perselingkuhan dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang ngambilin uang gereja, ketahuan. Itu berarti ada belas kasihan Tuhan bagi gereja. Jadi kita harus bersyukur satu sisi, berduka pada sisi yang lain, gitu loh maksudnya. Tapi sisi yang lain lagi, waktu kita renungkan ini harus gentar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam bagian pertama kita akan merenungkan pada waktu orang-orang ini berjumpa dengan Kristus, respon bagaimana yang mereka berikan. Nah bagian pertama saudara, saya akan ajak kita lihat lagi bagian yang sempat kita singgung di minggu lalu, yaitu di dalam pasal 8 ayat yang kedua. Seorang kusta yang kita tahu lebih baik mati daripada hidup. Ini orang yang sudah sangat dikucilkan oleh masyarakat. Orang yang paling dianggap ya hinalah, orang najis terkutuk ya. Orang-orang yang menularkan penyakit mereka. Orang-orang yang ketika berjalan itu seperti ada wabah berjalan. Itu orang kusta, saudara. Tapi orang kusta yang dianggap sudah lebih baik mati daripada hidup, memberikan sebuah respon yang kita harus belajar. Apa itu? Respon kerendahan hati dan penuh iman kepada Tuhan. Kalimatnya gini ya. 8 ayat 2, pasal 8 ayat 2. Kata-kata dari orang kusta ini. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ini kalimatnya agung, saudara. Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ini kalimat yang penuh iman, saudara. Kalimat yang tidak dikeluarkan bahkan oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Ini kalimat yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Satu kalimat yang membuka diri juga ya. Mentahirkan aku berarti aku orang najis gitu maksudnya. Engkau bisa menyucikan aku Tuhan. Itu pekerjaan daripada Roh Kudus yang membuat orang kusta ini sadar apa yang Kristus bisa kerjakan. Yaitu memberikan dia sebuah kesucian kehidupan. Jadi ini kan bicara ya, orang kusta itu kusta itu penyakit yang dilihat sebagai penyakit yang juga merupakan hukuman Tuhan. Berarti ini tidak suci secara badan, fisik, dan tidak suci secara spiritual. Tapi yang dilakukan oleh orang kusta ini dia bilang, engkau dapat mentahirkan aku. Ini kalimat penting Bapak Ibu Saudara sekalian.
Berapa banyak orang-orang yang terjerat sama dosa dan ketagihan, kecanduan, addiction di dalam dosa. Responnya bagaimana, saudara? Kadangkala membuat banyak orang bergumul itu kalau sakit secara fisik, itu bergumul orang. Ya, orang bergumul. Kenapa? Karena rasa apalagi kalau dia kusta, bau badannya, saudara. Borok itu jijik sekali lah. Ya, ini sesuatu hal, tahu diri najis, maka minta disucikan. Tapi kalau bicara mengenai spiritual bermasalah, bagaimana, saudara? Itulah tadi kita bilang, ya, banyak orang yang menganggap is okay karena tidak kelihatan. Mungkin dia pakai parfum. Parfum itu, ini secara alegoris ya, seolah-olah dapat menyembunyikan bau kematian itu, saudara. Oh, ini tidak benar, saudara. Mungkin saya pernah cerita satu kali ya, bau kematian. Saya mungkin pernah cium sedikit, saudara. Satu kali lagi pindah dari Jakarta ke Bandung, semua sudah kosong. Saya pikir lebih hemat listrik, matikan saja listriknya. Trip, mati. 1 minggu, 2 minggu kemudian datang lagi ke unit apartemen di Jakarta. Ada apa ini? Ya kan, saudara? Kayak ada binatang mati. Baru lihat-lihat sumbernya di kulkas. Aduh, celaka, saudara. Itu kulkas isinya penuh dengan daging sebelumnya, saudara. Buka, tutup lagi, saudara. Menakutkan, saudara. Itu gambaran kematian itu. Buka, tutup lagi. Itu hawa kematian menakutkan, saudara. Tapi apa boleh buat, namanya ini kerjaan kita karena kita yang teledor, jadi harus buka lagi, saudara, dengan hati sedih. Dibersihkan semua, jadi kayak tukang kulkas, saudara. Buka seluruh kulkasnya karena isinya tidak bisa digambarkan, saudara. Menakutkan, penuh dengan bau dan ada benda-benda yang bergerak, saudara. Makhluk-makhluk kecil yang bergerak, saudara. Tahu maksudnya apa kan, saudara? Pokoknya mengerikan, saudara. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan cuma satu, bersihin. Bersihin sampai total, sampai benar-benar bersih. Itu kulkas, saudara. Kita tahu kita harus bersihkan. Kalau ada satu ketinggalan makhluk hidup kecil, mau pakai lagi kulkasnya, lebih baik dibuang, ya kan gitu kan, saudara. Itu kan gambaran kita, saudara. Tapi coba bayangkan, sebetulnya kitalah gambaran yang penuh dengan bau kematian itu. Secara spiritual itu sangat mengerikan, saudara. Karena gak kelihatan. Kalau kulkas tadi kita tahu ada bau, harus dibersihin dong. Tapi kalau spiritual kadang orang tidak lihat, saudara. Tapi bau aroma kematian, gak sadar, saudara. Bahkan dengan bangga dia bisa mengatakan apa? Saya percaya mati pasti masuk surga. Mengerikan kan? Maksudnya sekali lagi, orang bisa menipu diri demikian rupa, menipu dia punya pikiran bahwa dia pasti diselamatkan, padahal yang dia kerjakan aroma kematian. Mana mungkin, saudara? Oleh sebab itulah, respon orang kusta ini berbeda dengan ahli Taurat. Ahli Taurat itu juga, dan orang Farisi sekali lagi, saudara, itu adalah orang-orang yang secara fisik kelihatannya oke, tapi mati secara spiritual. Karena mereka menolak sang hidup itu sendiri. Tapi respon ahli Taurat dan orang Farisi beda total dengan orang kusta tadi. Orang kusta datang langsung, Tuhan, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ini respon yang penting, saudara. Kita perlu datang kepada Tuhan. Kalau kita tahu kita ada kecanduan tertentu, kita ada dosa tertentu yang kita sembunyikan, yang mungkin gak ada orang tahu, saudara. Datang ke hadapan Tuhan dan bilang sama Tuhan, kuasa Tuhan mampu mentahirkan aku. Dan ini adalah kuasa Roh Kudus yang menyucikan setiap kita, saudara. Dan itulah kuasa yang daripada Tuhan. Kita sendiri sebagai manusia tidak mampu lakukan, saudara. Tapi kuasa daripada Tuhan mampu lakukan ini. Dan inilah kita lihat ya, respon yang diberikan orang kusta jauh lebih agung dan mulia daripada orang Farisi dan ahli Taurat. Ironi kan, saudara ya? Karena orang sakit kusta ini dianggap sampah masyarakat, saudara. Tapi yang namanya sampah masyarakat ini tahu berespon secara benar di hadapan Kristus. Ini yang pertama, saudara. Lalu bagian yang kedua, kita lihat lagi ya. Di dalam pasal yang ke-8, ayat ke-8, saudara. Saya bacakan sedikit ya, ayat ke-5 sampai ke-8. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Bapak ibu saudara sekalian, kita mungkin sempat singgung sedikit ya, mengenai orang yang bukan Yahudi, ini orang kafir dianggapan. Jadi orang Yunani, orang Romawi gitu saudara,
di pandangan sudut pandang orang Yahudi ini adalah kategori orang kafir. Orang yang najis lah. Sampai di dalam Midrash itu adalah kumpulan pengajaran para rabi, saudara, yang mencoba, ini nanti relevan dengan apa yang kita akan lihat di Matius 9 tadi, ayat 9, tentang Tuhan Yesus duduk makan bersama orang berdosa. Para rabi itu bilang gini, kalau ada seseorang kafir masuk ke rumahmu akan menjadi najis. Jadi ini dan kita sudah tahu ya, orang kafir itu dianggap sama rendahnya kayak guguk, saudara. Ini sekali lagi kita ngomong guguk ini karena kita mau ngomong kata anjing itu nggak enak, saudara ya. Kayak ngomong anjing itu rasanya kayak susah, tapi itu yang terjadi, saudara. Jadi dogi itu, saudara, digambarkan masuk ke rumah dan rumah itu akan menjadi najis. Itu gambaran sudut pandang orang Yahudi hari itu. Itu ada di dalam Midrash. Bukan hanya itu, kalau ada seorang Yahudi masuk ke rumah orang kafir, itu lebih parah daripada orang kafir masuk ke dalam rumah orang Yahudi. Jadi stigmanya itu jelek sekali. Kenapa kamu mau masuk ke rumah orang yang sakit seperti itu? Itu gambarannya, saudara. Oleh sebab itu bayangkan ya, seorang perwira ini sebetulnya dia punya jabatan yang strategis. Secara sosial, politik dia punya jabatan, dia punya anak buah kok. Makanya dia nanti bilang, aku tahu apa namanya perintah. Aku bilang kepada anak buahku pergi, dia pergi, datang, dia datang. Berarti dia adalah man of power, man of authority juga. Dan dia juga secara keuangan harusnya juga oke, karena dia punya jabatan, saudara. Dia adalah orang yang secara sosial masyarakat, selain daripada sudut pandang orang Yahudi kepada dia adalah orang yang baik, saudara. Tapi orang ini bilang apa? Jangan datang ke rumahku. Berarti dia lagi lakukan apa? Ini maksudnya gini, kita punya hamba yang kita kasih lagi sakit, lalu Tuhan Yesus mau datang. Responnya apa? Harusnya normalnya adalah puji Tuhan, ya kan gitu kan ya. Tapi ini orang merendahkan diri sekali di hadapan Tuhan dan dia bilang apa? Aku tidak layak menerima engkau dalam rumahku. Aku tidak layak. Aku tidak layak. Oleh sebab itu katakan saja satu kata, maka hambaku itu akan sembuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pernyataan kedua, ini respon yang appropriate yang harusnya diberikan. Respon yang tepat yang harus diberikan pada waktu seseorang itu menghadap tahta Tuhan. Apa itu? Aku tidak layak. Aku tidak layak. Nah ini gambaran waktu merasa tidak layak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di situ mulai ada kesadaran bahwa kita ini tidak sempurna, kita tidak suci, kita tidak kudus, kita tidak layak menerima Tuhan. Sama kayak pelayanan, saudara ya. Pelayanannya susah ngomong. Ya. Kenapa susah ngomong? Karena satu sisi dinilai tinggi sekali, tapi sisi lain dinilai ya pokoknya bukan bagian saya lah ya, saudara. Itu ironi besar, saudara. Kita ambil contoh lah ya. Kalimat-kalimat yang spiritual itu apa? Saya gumulkan dulu. Kan kalau mau ngomong nggak mau, rasanya agak evil ya. Pak bisa pelayanan? Enggak. Itu rasanya kayaknya evil, jahat gitu kan kita ya. Tapi biar agak sopan ngomongnya gimana? Saya pertimbangkan dulu ya. Tapi dalam hati enggak lah, pokoknya gitu kan ya. Saya gumulkan dulu, agak lebih rohani lagi. Tapi dalam hati bukan saya, gitu saudara ya. Kalau ada orang dipanggil menjadi hamba Tuhan, sebagian bergumul, tapi sebagian langsung dalam hati, saya pasti bukan. Nah itu saudara. Tapi kalimatnya supaya agak lebih enak apa? Ya kalau Tuhan mau panggil ya saya maulah. Itu sudut pandang yang salah, saudara. Kenapa? Karena harusnya datang ke hadapan Tuhan. Yaitu kalimat seperti orang kusta tadi. Kalau engkau mau pakai saya Tuhan, engkau mampu. Perasaan ingin dipakai Tuhan ada enggak, saudara? Atau perasaannya, ya kalau Tuhan butuh lah, baru panggil saya lah. Pertanyaannya, emang kamu siapa? Itu saudara ya. Kamu siapa sampai Tuhan butuh cari-cari kamu? Kamu siapa sih sebetulnya? Kamu lebih hebat daripada Tuhan yang memberikan kepada gereja umat untuk melayani. Itu sudut pandang yang mengerikan sebetulnya, saudara. Tapi justru sudut pandang yang benar adalah gini. Rindu melayani tapi tahu diri tidak layak. Itu kombinasi yang sangat baik, saudara. Ada kerinduan melayani tapi tahu diri ini tidak layak. Diri berdosa. Tahu bahwa kita tidak ada kemampuan kelayakan apapun. Tapi kalimatnya seperti orang kusta. Tuhan, kalau engkau mau, engkau bisa membuat aku melayani Tuhan. Itu kan kalimat yang indah, saudara. Ini kalimat yang kita perlu gumulkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita rindu dipakai Tuhan dan melayani Tuhan. Dan seperti sekali lagi, kalimat aku tidak layak menerima Tuhan.
ini memberikan kita satu pengertian seperti orang waktu Israel di padang setelah keluar dari Mesir, saudara, masuk ke padang gurun. Bagian pertama yang mereka hadapi apa? Berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai. Ya, Tuhan kan sudah kasih tahu, kamu harus jaga kekudusanmu, baju dibersihkan dan lain sebagainya. Tapi waktu mereka mendekat Gunung Sinai, kalimat orang-orang Israel itu kepada Musa apa? Dia bilang apa? Kamu saja yang pergi. Kami kalau pergi nanti kami mati. Itu kalimatnya, saudara. Berarti semua orang yang melayani Tuhan di dalam aspek apapun itu harus menekankan satu hal, yaitu kesucian dan kekudusan di hadapan Tuhan, saudara. Kita tidak bisa kompromi, saudara. Kita tidak bisa melayani Tuhan di hari Minggu, saudara, atau pelayanan apapun yang terlihat. Tapi kehidupan kita yang lain, kehidupan private, kehidupan publik kita. Di dalam ruang keluarga, di dalam ruang pekerjaan. Lalu kita kompromi dan kita melayani Tuhan. Waduh, hati-hati, saudara. Kenapa? Karena ini yang Tuhan benci. Tuhan benci itu. Itu kita bisa tahu di mana. Itu di dalam Yesaya bagian pertama, saudara. Tuhan bilang kepada orang-orang Israel apa? Siapa yang suruh kamu lakukan ini? Kamu tahu enggak? Perkumpulanmu tiap hari Sabat buat saya muak. Itu kalimatnya. Kamu ngapain sih kasih persembahan-persembahan yang kamu kasih tiap-tiap waktu itu? Saya enggak perlu. Itu kalimat Tuhan. Saya jijik dan saya muak, saudara. Tuhan bilang seperti ini, saudara. Berarti apa? Berarti ini adalah satu buat tuntutan kekudusan dan kesucian di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kita sempat renungkan sedikit ya. Banyak orang begitu berani berdiri di atas mimbar. Sebenarnya berdiri di atas mimbar ini rasanya harusnya rasa seperti mau mati, saudara. Rasa mau kabur. Saya ingat Pendeta Agus Marjanto pernah bilang satu kalimat ya. Satu kali dia sudah persiapan, ya kita tahu lah dia pasti persiapan lah kan, saudara ya. Dia persiapan mau khotbah Minggu, tapi waktu naik di atas mimbar dia pengen turun. Nggak pengen khotbah, saudara. Kenapa? Karena takut. Coba bayangkan ini. Menurut kita ya, maksudnya saya nggak tahu ya, jemaat berpikir hamba Tuhan itu bagaimana, saya nggak tahu, saudara. Pasti biasalah, masa sih masih gemetar gitu kan ya. Tapi enggak, saudara. Itu jujur ada rasa takut di dalam hati. Sampai Pendeta Agus tuh mau turun, mau kabur saja. Bayangkan, saudara. Karena ada rasa takut di hadapan Tuhan. Dan ini yang kita perlu jaga, saudara. Waktu melayani ada rasa takut. Karena apa? Kita melayani Allah yang suci, Allah yang kudus. Sembarangan saja mati, ya itu, saudara. Gambaran kayak memberikan anak-anak Harun memberikan api asing mati, saudara. Itu gambaran yang kita perlu lihat. Oleh sebab itu sekali lagi, saudara, kita tahu di dalam bagian ini seorang kafir justru memberikan respon yang tepat. Ini orang kafir. Orang kafir tahu dia tidak layak. Orang kafir yang sudah direndahkan ini merendahkan dirinya dengan mengatakan aku tidak layak, saudara. Bagaimana dengan respon kita? Oleh sebab itu tidak ada orang sombong yang Tuhan berkati, saudara. Kelihatannya dapat berkat banyak, saudara. Tapi Tuhan benci orang-orang yang angkuh itu, saudara. Berikutnya, respon ahli Taurat di dalam Matius 8 ayat 18 kita sudah renungkan. Juga murid yang lain kita sudah renungkan, saudara. Sekarang di dalam bagian yang berikutnya, yaitu di dalam pasal yang ke-8 ayat yang ke-25. Saya bacakan buat kita. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ada paradoks di sini, saudara. Yaitu adalah paradoks tidak beriman dan paradoks dan beriman. Dan ini menarik ya, saudara, karena di dalam ayat ke-26 Tuhan Yesus bilang, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Kenapa kita bisa bilang ini gambaran tidak beriman? Karena mereka itu harusnya sadar mereka sedang bersama dengan Tuhan Yesus di atas kapal itu. Mereka sedang berjalan bersama dengan Kristus. Dan waktu berjalan dengan Kristus ada penyertaan Tuhan. Tapi penyertaan Tuhan tidak sama dengan tidak ada badai, saudara. Penyertaan Tuhan bukan berarti tidak ada pergumulan. Pergumulan banyak, saudara. Pergumulan, badai hidup, pergumulan, tantangan, apa segala macam banyak. Tapi ingatlah Tuhan beserta. Itu yang penting, saudara. Mereka lupa ini, saudara. Maka mereka membangunkan Tuhan Yesus. Tolong kami binasa. Saya nggak tahu ya, kita lihat Tuhan Yesus perlu tidur. Jangan-jangan kita rasa enggak. Tapi saya pernah ajak kita renungkan bagian ini. Ini sudah sleep depravity namanya ya, saudara. Coba bayangkan ya, di atas kapal yang begini, saudara. Kristus masih bisa tidur pulas, itu udah
Ya udah, sleep depravity. Kayak orang kalau lagi ngobrol sore, kita ada salah satu hamba Tuhan yang kita kenal sore. Saya beberapa kali ngobrol, dia ngobrol terus dia bilang, jadi Jack. Kita kaget tuh, kok bisa orang lagi ngobrol terus ketiduran sore, terus bangun dikit ya. Jadi Jack, tidur lagi sore. Itu sleep depravity sore. Kerja berat sekali melayani Tuhan sampai kurang tidur sampai keadaan seperti itu sore. Itu yang Kristus alami, itu sleep depravity. Berarti apa? Waktu tidur Tuhan Yesus sebetulnya sangat berharga. Saudara. Karena dia mau melayani lagi besok hari. Tapi murid-murid hari itu bangunkan Tuhan Yesus. Karena mereka takut mereka akan binasa. Bapak Ibu kita harus sadar. Waktu Paulus pergi pelayanan saudara. Waktu dari sudut pandang yang baru. Tidak seperti murid-murid di Danau Galilea angin ribut ini saudara. Paulus dari sudut pandang yang baru saudara. Dia menyadari bahwa sebelum tugas yang Tuhan beri kepada dia selesai, maka dia belum akan mati. Saudara. Kita lihat berapa kali ya, Paulus kalam kapal, dirajam, sampai seperti badan sudah tergeletak, orang ambil dia punya tubuh itu dibuang ke pinggir kota. Itu udah kayak mati. Saudara. Terus dia dipagut ular beludak, terus dia diadili, dicambuk berapa kali. Saudara. Tapi tidak mati-mati. Jadi jangan kita cuma ambil separuh kehidupan Paulus. Saudara. Kalau separuh kehidupan Paulus, kita bisa bilang berarti orang yang beriman selalu akan lewat daripada kematian. Tidak saudara. Sampai tugas selesai, Paulus mati di penggal. Itu Paulus saudara. Berarti apa? Satu sisi kita bisa melihat hari itu murid-murid tidak beriman. Tapi mereka beriman juga. Kenapa saudara? Karena paling tidak mereka berseru kepada Tuhan. Dan tahu bahwa Tuhan bisa menolong mereka. Nah ini kadang-kala di dalam waktu distres, panik, rasa tidak ada jalan keluar. Seperti tidak mungkin lagi berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong berikan hikmat dan kekuatan menjalani ini. Di PA hari Rabu kemarin kita sudah bahas beberapa bagian ya. Bagaimana orang-orang murid-murid Tuhan Yesus pada waktu Herodes kerjasama dengan Pontius Pilatus. Ini dua orang evil bekerja sama dan mau menangkap orang-orang Kristen. Bagaimana? Pasti bisa terjadi. Oleh sebab itu mereka berdoa. Mereka berdoa apa? Berikan satu keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi kita bisa lihat respon ini adalah respon yang appropriate sekali lagi. Respon yang tepat dalam artian minta penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Ini yang kita boleh renungkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sekarang mulai dari ayat ke-28 kita mulai akan melihat penolakan yang pelan-pelan bereskalasi. Saudara. Tapi sebelum masuk lebih jauh, sebelum kita baca kembali, memang kita sudah dapat spoiler ya saudara. Spoiler jadi kita udah langsung tahu teksnya bicara apa, kayak dapat bocoran lah. Tapi kita coba bayangkan ya, kira-kira respon iblis kepada Tuhan Yesus itu bagaimana? Harusnya iblis bertemu dengan Tuhan Yesus, harusnya memberikan respon bagaimana? Dalam benak kita, kalau kita nggak baca bagian firman ya saudara, ya harusnya maki-maki dong, ya kan gitu kan ya. Namanya kan kamu memusuhi Kristus, kamu memang mau membunuh dia kan. Tapi waktu kamu ketemu kira-kira responnya sang iblis atau setan-setan itu responnya bagaimana? Ekspektasi kita adalah paling tidak yang menghujat dong. Karena itu kan nama apa yang kamu mencoba kerjakan di dalam kehidupan orang-orang manusia yang digoda, menghujat. Tapi responnya bukan demikian saudara. Kita coba lihat sedikit Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Respon setan-setan. Ini setan-setan pun respon dengan tepat. Unfortunately, saudara. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Pertama dia tahu Kristus anak Allah. Yang kedua dia tahu Kristus membawa penghakiman. Setan saja takut sama Tuhan. Setan-setan saja tidak berani menghujat nama Kristus. Tapi coba lihat saudara, orang yang katanya Kristen, banyak yang berani betul menghujat nama Tuhan. Keberanian macam apa ini saudara? Bahkan setan-setan pun takut. Sehingga kita bisa asumsikan saudara, bahwa pada akhir zaman nanti, penghukuman setan sama penghukuman manusia yang menghujat nama Tuhan, dan yang menyalibkan Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu jauh lebih berat daripada hukuman setan-setan saudara. Maksudnya kita perlu merenungkan bagian ini. Mengapa bisa lebih berat? Sekarang saya kasih contoh saudara. Kita di dalam minggu lalu sudah merenungkan karya terbesar,
pemberian yang terbaik yang Tuhan mungkin berikan. Ekspresi cinta paling dalam yang Tuhan bisa nyatakan. Yaitu adalah Kristus. Yang diberikan bagi kita untuk menebus dosa kita. Ya kan gitu kan ya. Jadi Kristus ini pemberian yang teragung lah. Yang mungkin Allah berikan kepada umat manusia untuk menebus dosa mereka. Ini pemberian yang teragung, saudara. Dan kemudian pemberian teragung ini di atas kayu salib diresponi dengan kejahatan yang paling keji yang mungkin terjadi di sepanjang cerita sejarah manusia. Tidak ada kejahatan yang lebih keji daripada ini. Selain daripada mematikan Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ambil contoh ya. Misalnya kita mengasihi teman kita lah ya. Atau ya mungkin ada selek-selek sedikit lah. Terus kita mau coba mengasihi dia. Ya mungkin hari-hari Valentine. Lalu kita ingat, oh iya ya dia mau ulang tahun sebentar lagi. Terus kita ambil sebuah kue, saudara. Kita buat pakai uang kita yang tidak seberapa. Mungkin ini mahasiswa yang ya ini bulan-bulan tua tuh bulan-bulan gelap, saudara. Kita bawa kue, memberikan surprise, lalu bawa ke hadapan teman kita yang agak selek-selek sedikit. Lalu kita bilang, happy birthday ya. Ini effort loh ya, saudara. Lalu dia pegang, lalu dia buang ke lantai. Wah, bagaimana saudara perasaannya? Kita kalau digituin saudara, kita akan ngamuk saudara. Bila perlu ya mulai ada pikiran kekerasan fisik gitu saudara, violence. Itu kita bisa rasakan saudara. Satu hari ini waktu di gereja saudara, ini pelayanan gereja ya bukan di sini tentu saja, di tempat lain saudara. Ada seorang koster, dia punya tugas adalah memberikan sebuah laporan, ini belanja apa, di mana berapa duit ya, belanja apa berapa duit. Lalu dia bawa laporan ini, lalu dia kasih ke bendahara. Bendahara pegang, lihat dilempar ke lantai. Sakit hati orang ini, keluar dari gereja, saudara. Coba bayangkan, itu apa sih yang terjadi? Maksudnya saudara, kita mulai akan bisa rasa ada kepedihan di dalam hati kita. Waktu apa? Waktu kita sudah mencoba memberikan yang terbaik lah yang kita bisa, tapi didespise gitu. Coba bayangkan manusia lakukan ini kepada Tuhan. Coba bayangkan nih saudara, ini berapa besar murka yang Tuhan sedang tahan untuk menyatakan kesabarannya yang luar biasa. Besar bagi semua umat Tuhan. Itu murka yang menyala-nyala, ini kita perlu sadar bagian ini saudara. Tapi banyak orang-orang Kristen yang ya terpengaruh banyak doktrin aneh-aneh saudara. Yaitu mulai, kenapa Tuhan, kalau engkau Tuhan, kenapa hidup saya begini? Aduh, coba lihat di dalam bagian firman, tidak ada kalimat seperti itu muncul. Kalimat ini muncul adalah kalimat melawan Tuhan sebetulnya. Ini bukan kalimat orang yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus tidak membuat orang melawan Tuhan, saudara. Tidak. Itu ciri orang yang tidak di dalam Tuhan. Kalau ada yang seperti ini, kita harus bertobat, saudara. Dan anugerah Tuhan membuat kita menyadari dan kita datang kepada Tuhan. Sekali lagi, ini respon iblis kepada Kristus pun dia sadar dan dia merendahkan diri, mau masuk ke babi-babi, saudara ya. Dan setelah itu respon berikutnya apa? Para penjaga itu ketakutan, saudara. Dan dia datang ke kota dan lalu laporkan kejadian ini sama orang kota. Dan setelah itu, setelah orang kota tahu, mereka datang kepada Tuhan dan mendesak Kristus untuk pergi. Sekali lagi, dalam benak kita, kalau kita belum baca seluruhnya, oh ya sudahlah namanya orang kafir, ya kan gitu kan ya. Orang kafir kalau ketemu sang hidup ya mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, masuk ke pasal 9. Pasal 9 ayatnya yang keempat, ayatnya yang ketiga, saudara ya. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Terus ayat 4, tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kitalah orang ahli Taurat itu dan kita berpikir dalam hati kita, orang ini menghujat Allah. Tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, kenapa kamu pikirkan yang jahat dalam hatimu? Ini jelas, ini bukan orang yang tanpa otoritas, saudara. Dia tahu apa yang ada dalam hati para ahli Taurat, dalam hatinya ahli Taurat, saudara. Dia tahu, saudara. Tapi ahli Taurat kita tidak lihat mereka bertobat. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, saudara, kita perlu tahu sedikit. Ahli Taurat itu bagaimana sih? Ya, bagaimana cara menjadi seorang ahli Taurat? Kita harus tahu, di dalam pendidikan orang Israel, saudara, umur 5 tahun sampai 12 tahun belajar Taurat. Sehingga nanti lulus dikenal sebagai nama, kita sudah sering tahu ya, anak Taurat atau bar mitzvah.
Setelah umur 12 sampai 18 tahun, mereka belajar midrash. Midrash itu adalah oral tradition, tradisi lisan yang ditulis. Jadi di dalam pemahaman orang Yahudi, mereka itu ada dua tradisi. Tradisi tulisan, Taurat Musa, tradisi lisan, itu yang mereka nanti tuliskan dalam midrash, saudara. Dan ini bicara mengenai apa yang tidak dicatat di dalam Taurat yang tertulis. Jadi mereka belajar ini. Dan di dalam midrash itu nanti ada isinya komentar para rabi mengenai ayat-ayat firman Tuhan di Perjanjian Lama. Jadi mereka baca, ini kayak kita lagi baca komentari, saudara. Komentari Lukas lah, Kisah Rasul, kita baca komentari, saudara, BBC dan lain sebagainya. Itu kayak kita lagi baca komentari. Maka mereka kerjakan ini dari umur 12 sampai 18 tahun. Setelah umur 18 tahun, saudara, mereka kalau sudah selesaikan midrash, mereka akan magang sama rabi. Mereka akan cari rabi. Rabi yang paling hebat pada saat itu namanya Gamaliel. Oleh sebab itu, Paulus ini bukan orang sembarangan, saudara. Paulus punya rabi namanya Gamaliel. Orang yang paling dihormati di Israel pada waktu itu. Dan setelah selesai, saudara, kira-kira umur 30, baru seseorang itu menjadi seorang yang namanya ahli Taurat. Nah, maka dari perspektif ini kita tahu juga ya, waktu ahli Taurat datang kepada Kristus dan mengatakan, "Guru, aku mau ikut kemana saja engkau pergi." Itu sebenarnya dia sudah merendahkan diri. Tapi respon ini belum cukup. Kenapa, saudara? Karena dia tidak tahu kemana Kristus pergi. Maka Kristus akan kasih tahu. Dan bagian-bagian berikut ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus pelan-pelan menyatakan dirinya siapa. Dan dia akan mengalami penolakan demi penolakan. Sampai sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pada waktu kita melayani kita mengalami penolakan, itu biasa saja. Kalau melayani ada friksi antara satu dengan yang lain, itu biasa saja, saudara. Kristus saja yang tidak berdosa itu mengalami penolakan, apalagi kita yang berdosa dan melayani. Ya wajar saja kalau kita ada friksi. Tapi yang paling penting di sini apa? Kembali kerendahan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan belajar kepada firman, saudara. Dan oleh sebab itu, saudara, apa yang dilakukan oleh ahli Taurat itu sebetulnya membalikan apa? Membalikan kebenaran, saudara. Karena mereka bilang Yesus menghujat Allah. Pada saat itu mereka tidak sadar bahwa mereka lah yang menghujat Allah, saudara. Saya akan baca satu bagian, saudara. Yesaya 5 ayat 20 sampai 24. Ini adalah bagian yang membalikan kebenaran, saudara. Jadi ini adalah gambaran sekali lagi yang dilakukan oleh pemimpin agama, imam besar, imam-imam kepala, ahli Taurat dan orang Farisi ya, di masa Tuhan Yesus. Pasal 5, Yesaya 5, 20-24. Saya bacakan buat kita. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. 21. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana dan yang menganggap dirinya pintar. 23. Yang membenarkan orang fasik karena suap dan memungkiri hak orang benar. Sebab itu seperti lidah api memakan jerami dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api. Demikianlah akar-akar mereka akan menjadi busuk dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu. Oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang maha kudus Allah Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi teguran yang disampaikan oleh Yesaya kepada orang Israel sebelum mereka dibuang ke Babel. Setelah mereka pulang dari Babel, mereka tidak berubah, saudara. Hal ini kita bisa lihat justru makin menjadi-jadi dosa mereka sampai membunuh Tuhan Yesus. Membalikan kebenaran, saudara. Oleh sebab itu yang kita bisa garis bawahi di sini apa, saudara? Ini adalah orang-orang yang harusnya mengerjakan keadilan dan kebenaran. Sama ya, kayak kita mungkin sudah tahu lah sejarah ya. Saudara tahu kan cerita mengenai orang Indonesia dipaksa kerja paksa Indonesia oleh Belanda, tahu kan saudara? Kita diindoktrinasi, saudara. Kenapa? Karena fakta terbaru membuktikan ada satu buah slip bahwa orang Belanda itu bayar. Ya, orang Belanda itu bayar tenaga untuk kerja. Jadi bukan kerja paksa, namanya kerja tapi dibayar. Ini normal, saudara. Tapi bupati-bupati, orang-orang pejabat hari itu duitnya tidak dikasihkan kepada pekerja. Jadilah istilah kerja paksa. Duitnya sudah diambil, orang Belanda jadi kambing hitam. Kejahatan sempurna, saudara. Kejahatan apalagi yang lebih sempurna dari ini? Duitnya dibayar, penjahatnya orang lain. Kita tetap, waduh kesian ya kamu, waduh.
Kasih dikit duit, padahal duitnya di mereka, saudara. Itu kejahatan sempurna, saudara. Itu yang dilakukan oleh bupati-bupati pada saat itu. Saat ini, nggak usah ngomong lagi, saudara. Kita udah tahu apa yang terjadi hari ini. Terus apa lagi? Banyak sekali uang yang tak bertuan itu beredar di mana-mana. Kalau ada oknum, aparat polisi atau apapun mengambil uang yang harusnya masuk ke negara, itu harusnya kasih slip tanda terima. Kalau tidak ada tanda terima, itu semua adalah pungutan liar, saudara. Tilang. Damai Pak, ini juga salah orang Indonesia lah ya. Karena orang Indonesia diancam dikit langsung mundur, saudara. Tilang. Jangan Pak, kesian saya. Aduh. Ya, kita saling tolong menolong lah ya. Ini kan bahasa di lapangan, saudara. Kita saling mengerti, saling membantu. Memang Indonesia ada budaya tolong menolong, gotong royong, apa segala macam. Oke, saudara. Tapi di dalam hal dosa, celaka. Karena ini sedang mempermainkan murka Tuhan. Sehingga saudara, kita sadar atau enggak, setiap uang suap yang diberikan, itu mengambil hak yang benar bagi orang yang harusnya dapat. Sekarang kalau korupsi, dulu sekali itu kayaknya korupsi 1 miliar. Sekarang 270 triliun ya saudara. Ini uang apa ya 270 triliun ya? Banyaknya nggak bisa dibayangkan saudara. Berapa banyak lahan-lahan yang adalah lahan adat. Ini di Kalimantan kita kan dengar saudara. Tapi berita ini memang tidak dibuka. Kenapa saudara? Ya karena yang mengendalikan berita ini adalah orang yang berkepentingan ya kan gitu. Jadi tanah adat, jadi ada orang-orang yang sudah tinggal di tanah itu sebelum Indonesia merdeka. Kok bisa mereka diusir dari tanah yang mereka duduki sebelum Indonesia merdeka? Ini ceritanya dari mana ini? Sampai ya gitulah saudara. Orang sudah ada sertifikat hak milik, tiba-tiba ada yang tuntut. Dirobohin rumahnya saudara. Nah ini Indonesia ya kan gitu kan saudara. Jadi kita akan sadar setiap tindakan seperti ini sebetulnya sedang menumpuk murka Allah yang menyala-nyala. Manusia pikir baik-baik saja lah, tidak ada konsekuensi. Tapi saudara, Tuhan yang adil itu menghitung dan melihat semua. Justru ini yang paling mengerikan saudara. Dan satu lagi saudara, orang Farisi. Sekarang kita lihat di dalam bagian terakhir. Jadi kita harus sadar saudara, Tuhan Yesus setelah itu kemudian bertemu seorang Matius di rumah cukai. Kita harus tahu pemungut cukai ini secara jabatan diasosiasikan dengan orang kusta dari sudut pandang orang Yahudi hari itu. Mengapa saudara? Karena pemungut cukai itu mengambil cukai yang lebih daripada yang seharusnya diambil. Biasanya gitu saudara. Ini dari zaman dulu sampai zaman hari ini sama ya kan gitu saudara. Yang penting ada uang tip dan lain sebagainya. Baru barangnya keluar. Kalau nggak ketahan saudara. Kalau ketahan barang busuk ya kalau barang makanan saudara. Dan lain sebagainya. Akhirnya orang sudahlah bayar saudara. Nah ini cukai. Jadi dari zaman dulu sampai hari ini orang tidak senang dengan pemungut cukai kan saudara. Bagi sebagian orang ini pekerjaan evil ya kan gitu. Dulu di Semarang kita punya kompleks tuh gereja di Geri Semarang, sebelahnya itu kompleks bea cukai. Pendeta Anton sering bilang itu Matius belum bertobat, ini sudah bertobat dia bilang saudara. Jadi satu sisi ada jokes juga lah mengenai pemungut cukai. Tapi balik lagi pemungut cukai itu saudara, dia ini jangan kita cuma pikir cuma ambil uang yang lebih dari miliknya. Tapi mereka ini sudah kayak mafia. Jadi di dalam catatan sejarah saudara, orang-orang pemungut cukai itu bisa kirimkan orang untuk gedor-gedor rumah. Lalu orang misalnya buka ya, orang yang tua, ini catatan sejarah bilang, orang tua buka, seorang wanita tua buka, ditanya mana kamu punya kerabat, punya pajak mana. Kalau belum bayar orang tua ini dipukulin juga saudara. Jadi ini sudah mafia, kriminal saudara. Bagaimana bisa kita punya sudut pandang yang baik, tidak bisa saudara. Itu jabatan paling tidak terhormat. Jabatan yang najis itu pemungut cukai. Dan bukan hanya itu saja ya, kalau orang Israel, kalau kita setia bayar perpuluhan dan bayar pajak kira-kira kena 40% total dari penghasilan. Bagaimana bisa hidup saudara? 60% untuk sekolah anak, untuk apa susu dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan. Jadi sangat dibenci. Dan oleh sebab itu yang Kristus lakukan, dia meresikokan dirinya saudara. Dalam tanda kutip, Kristus kan tidak cari nama, Kristus tidak jaga image, Kristus tidak peduli orang akan bilang apa tentang dia. Kristus panggil Matius, Matius ikutlah aku. Waktu Matius ikut saudara, Matius ini kita harus tahu dia punya stigma itu jelek sekali ya. Kayak bos-bosnya preman. Bos preman ikut kepada Tuhan Yesus. Sekarang yang dilihat bos preman siapa saudara?
Jadi Kristus dong, gitu kan saudara. Dan setelah Matius ikut, dia tentu saja ada respon hati yang melimpah-limpah saudara. Setelah Matius ikut, respon Matius berikutnya adalah ajak orang-orang pemungut cukai lain dan orang-orang berdosa duduk makan bersama Tuhan Yesus. Mengkonfirmasi bahwa sekarang Kristus jadi kayak bosnya para preman. Nah ini saudara. Kita kalau membaca firman dari sudut pandang kacamata orang Yahudi, kita akan sadar yang Kristus lakukan sangat tidak ortodoks, tidak populer. Dia meresikokan diri, dia tidak peduli dalam artian ya, orang lihat dia bagaimana dia tidak peduli saudara. Tapi dia kemudian mengatakan bukan orang sehat butuh dokter, tapi orang sakit. Orang sakit yang butuh. Dan kemudian Kristus bilang, aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kita bersyukur saudara ya. Kenapa? Karena Kristus datang mencari orang-orang hilang, orang-orang berdosa. Dan kalau kita sadar kita adalah orang berdosa, kita adalah orang yang bersyukur. Kenapa? Karena Kristus datang mencari kita. Tapi sebaliknya saudara, golongan ahli Taurat orang Farisi itu adalah golongan yang merasa diri benar dan tidak ada keselamatan bagi orang yang merasa diri benar saudara. Tidak ada pengampunan karena mereka tidak minta ampun. Mereka tidak minta belas kasihan Tuhan. Mereka merasa diri baik-baik saja. Dan kalau kita renungkan bagian ini ya, banyak di dalam kekristenan secara umum. Ya mungkin di mulut bisa bilang oh saya orang berdosa. Tapi secara realita yang diresponi tiap-tiap hari rasa baik-baik saja saudara. Lah inilah namanya dualisme spirituality. Satu sisi di mulut ngomong apa, di dalam hidup yang beda. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam seluruh bagian ini kita akan lihat satu-satu eskalasi penolakan kepada Kristus itu menjadi nyata saudara. Dan terakhir saudara, mungkin Bapak Ibu sadar beberapa waktu ini ada sekelompok orang Kristen di Democratic Republic of Congo ya. 70 orang, laki-laki, perempuan, tua dan anak-anak kecil saudara, ditemukan di dalam sebuah gereja di daerah bagian utara ya, di Kivu, itu daerah yang berbatasan dengan Rwanda, saudara, itu dipenggal. Dalam keadaan diikat dan kepala mereka dipenggal, saudara. 70 orang. Banyak sekali, saudara ya. Dan ini tidak diberitakan di banyak media berita mainstream. Tidak. Kenapa, saudara? Karena mereka bukan orang Palestina dan mereka bukan orang Yahudi, saudara. Sekali lagi, saudara, mereka bukan siapa-siapa. Karena dunia hari ini memang anti sama orang Kristen. Jadi kalau orang Kristen mati, coba tanya masyarakat di depan. Mana saja, orang mana saja kita ketemu. Kalau dia bukan Kristen, dia tidak peduli. Saudara. Tapi kalau orang Palestina, langsung demo berjilid-jilid di Perancis, di Belanda, di mana itu kan sekarang demo. Saudara. Kalau orang Kristen mati 70, kayak nggak ada apa-apanya. Saudara. Tapi kita harus sadar satu hal. Inilah arti mengikut Tuhan saudara. Yaitu dunia itu memang membenci kita. Dunia memang membenci kita. Kalau kita berbuat baik, dianggap memang harus berbuat baik. Kalau kita kalau kita dianiaya, dianggap biasa saja. Tapi anyway, itu memang sudut pandang firman saudara. Dan kita jalani saja kehidupan kita seperti ini. Ditolak memang sudah. Jadi tidak usah terlalu kaget waktu ditolak. Memang itu naturnya kita. Kita menderita, memang itu naturnya kita. Karena Kristus pun menderita dan ditolak. Dan Kristus juga bilang, kalau gurumu sendiri dibeginikan, apa yang terjadi dengan kamu? Ya sudah, ini bagian kita mengikut dia. Dan inilah yang kita responi sekarang. Di dalam kehidupan kita hari demi hari. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Meskipun kita gentar. Tapi biarlah respon gentar ini menjadi respon gentar yang sekali lagi murni di hadapan Tuhan. Harus makin gentar dalam artian menjaga kesucian dan kekudusan hidup. Kita harus lakukan ini saudara. Dan kita minta belas kasihan pertolongan Tuhan. Memimpin hidup kita hari demi hari. Minta Tuhan layakan kita. Jaga kesucian hidup. Komitmen melayani. Minta belas kasihan Tuhan. Kita tidak bisa lakukan yang lain tanpa karya daripada Roh Kudus. Tapi kalau Roh Kudus berkarya saudara. Dia akan membangunkan setiap kita satu persatu. Dimanapun kita ditempatkan akan jadi saluran berkat. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang melimpah. Anugerah Tuhan yang besar. Yang kami boleh renungkan di pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan biarlah Roh Kudus boleh membakar hati kami.
Untuk kami boleh senantiasa gentar di hadapan Tuhan. Menjaga kesucian kekudusan hidup kami. Ketika kami melayani Tuhan, kami boleh datang dengan ucapan syukur kami. Karena kami tahu kami tidak layak, tapi Tuhan melayakkan kami. Dan kiranya Tuhan berkenan memakai kami. Sehingga kehidupan kami penuh arti, penuh makna, dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang bangunkan kami. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan. Kami sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kami sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.